Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Soleh Soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ananda Soleh Soleha, pada kesempatan ini kita akan kembali belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 5. Silahkan Ananda buka buku paket tema 4-nya halaman 69. Adapun tujuan belajar kali ini, yang pertama menjelaskan informasi tentang kegiatan ekonomi dan berbagai pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi tersebut di lingkungan sekitarmu. Kemudian menyajikan informasi tentang kegiatan ekonomi. Yang selanjutnya menjelaskan cara melakukan apresiasi terhadap hasil karya seni menggambar dan menyajikan hasil apresiasi terhadap hasil karya seni menggambar. Baik Ananda Soleh Soleha, kita akan amati gambar di halaman 69. Nah, sebelumnya Ustadz mau bertanya dulu nih. Apakah pernah terpikir dalam benak teman-teman bagaimana sih makanan ini bisa sampai ke meja makan dan bisa kita nikmati? Sebagai contoh misalkan daging sapi. Ya. Ternyata untuk sampai ke meja makan kita itu membutuhkan beberapa proses dan melibatkan beberapa pekerjaan seperti itu. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam kegiatan ekonomi itu ada 3 jenis ya. Ada kegiatan produksi, ada kegiatan distribusi dan kegiatan konsumsi. Apa itu kegiatan produksi? Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang. Orang yang terlibat dalam kegiatan produksi itu dinamakan dengan produsen. Kemudian selanjutnya ada kegiatan distribusi. Apa itu kegiatan distribusi? Kegiatan penyebaran barang ya. Jadi distribusi itu kegiatan penyebaran barang. Kemudian ada yang disebut dengan kegiatan konsumsi, yaitu kegiatan mengurangi nilai guna barang atau kegiatan menggunakan barang tersebut. Kalau berupa pakaian berarti digunakan, dipakai. Kalau berupa makanan berarti dimakan ya. Kegiatan mengkonsumsi. Nah, kegiatan konsumsi ini ya, orang yang terlibat dalam kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Contohnya seperti pembeli di pasar ya, pembeli di supermarket ya, atau dan lain sebagainya. Dan contoh yang paling real terkait dengan kegiatan konsumsi yaitu misalkan ketika kita sedang makan ya, berarti kita sedang menjadi konsumen, yaitu mengkonsumsi barang yang dihasilkan oleh produsen. Kemudian dalam kegiatan ekonomi ya, terlibat beberapa pekerjaan. Ada pekerjaan yang menghasilkan barang, ada juga pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang diantaranya seperti peternak, petani padi, petani sayur, ya. Kemudian penjahit seperti itu. Kemudian contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa diantaranya ada misalkan sopir, kemudian guru, kemudian dokter, dan masih banyak yang lainnya. Baik Ananda Soleha, kita kembali simak ya gambar di halaman 69. Ya. Di sini proses bagaimana makanan sampai di meja makan kita. Contohnya daging sapi. Di sini yang pertama melibatkan peternak sapi, yaitu yang berperan sebagai produsen ya, penghasil barang. Kemudian setelah itu dipotong. Ya, ada juga yang bertugas sebagai tukang sembelih ya. Dia berarti barang atau jasa yang dihasilkan. Yang dihasilkannya adalah jasa ya. Ada tukang sembelih, ada tukang potong daging. Nah, setelah itu ya dipasarkan ya oleh penjual di pasar. Nah, penjual di pasar ini berperan sebagai distributor ya. Jadi dia dalam bidang distribusi, penyebaran ya, seperti itu. Penyebaran kepada siapa? Kepada konsumen. Jadi pedagang-pedagang di pasar ini
dia itu peran dalam kegiatan ekonominya itu sebagai distributor, ya seperti itu. Kemudian setelah dari pasar dijual dagingnya, kemudian daging itu diolah menjadi masakan. Nah, setelah itu ya barulah ya masuk ke sesi konsumsi, ya dimakan. Nah, orang yang memakan masakan tadi itu disebut konsumen, seperti itu. Itu alur dari bagaimana sih makanan bisa sampai di meja makan kita. Tadi contohnya seperti misalkan daging sapi. Baik, Ananda Soleh-Soleha, selanjutnya silahkan buka halaman 70. Di sini ada tabel, ya. Di sini ada tabel. Di sini perintahnya selidiki pekerjaan apa yang terlibat dalam peran masing-masing pekerjaan dalam kegiatan ekonomi tersebut. Tulis dalam format tabel berikut. Ini maksudnya tadi kan di sini ada proses daging sapi ya dari ternak sampai ke meja makan. Di sini tabel ini silahkan teman-teman tulis pekerjaannya. Misalkan yang pertama di situ ada peternak sapi, tulis di situ peternak sapi. Kemudian barang atau jasa yang dihasilkan itu barang, berarti di situ tulis barang. Kegiatan jual beli yang dilakukan menjual sapi. Nah, di kolom terakhir di sini ada peran dalam kegiatan ekonomi. Nih, peternak sapi ini perannya dalam kegiatan ekonomi itu sebagai apa? Sebagai produsen, distributor, apa konsumen? Peternak sapi ini kan menghasilkan barang ya berupa sapi. Berarti dia berperan sebagai produsen karena dia bergerak dalam bidang produksi. Untuk kolom nomor 2 sampai dengan nomor 5, silahkan teman-teman isi sendiri ya. Dari mana? Jawabannya yaitu dari mengamati tadi alur yang daging sapi sampai ke meja makan. Di situ ada pekerjaan apa saja selain peternak sapi ya. Itu untuk tugasnya ya, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang memberikan apresiasi terhadap karya orang lain. Pernahkah teman-teman memuji atau mengkritik suatu karya seni? Jika iya, berarti teman-teman telah melakukan apresiasi seni. Di sini kita akan membahas apresiasi terhadap hasil karya seni gambar. Ya. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam mengapresiasi karya gambar seseorang, yaitu diantaranya ide dan kreativitas, kemudian gaya dan teknik menggambar, selanjutnya ada kerapihan serta komposisi warna yang digunakan. Setiap karya pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Ketika kita memberikan pujian terhadap kelebihan sebuah karya, sebaiknya tidak boleh berlebihan. Dan juga ketika kita memberikan kritik ya atau saran kepada suatu hasil karya, itu tidak boleh juga menjatuhkan orang lain. Nah, sekarang Ustadz akan berikan ya satu hasil karya menggambar ya. Kemudian silakan teman-teman berikan komentar ya, atau apresiasi terhadap gambar tersebut. Silakan ditulis di buku tulisnya ya. Setelah itu nanti difotokan dan dikirim ke Ustadz ya dengan tabel yang tadi. Baik, Ananda Soleh-Soleha, itu saja yang dapat Ustadz sampaikan. Tetap semangat ya dan jaga kesehatan. Jangan lupa ibadah yaumiyahnya tidak boleh ditinggalkan. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khairan katsira. Atas kekurangannya Ustadz mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.